Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berada Bagus ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SKM. Nah, apa itu SKM? Tonton video berikut ini. Oke guys, jadi sebelum kita ke pembahasan intinya gitu ya. Nah, maka dari itu aku mau kenalan nih. Karena apa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin dulu, nama aku Bagus Nugroho. Nah, kebetulan aku dari kampus Politeknik Negeri Bandung. Nah, kampusnya itu ada di Bandung. Aku dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Untuk prodinya aku masuk di D3 Teknik Informatika gitu ya. Nah, di sini SKM itu apa? SKM itu Sekolah Kepemimpinan Mahasiswa. Nah, itu teh buat apa gitu? Nah, itu biasanya merupakan suatu wadah gitu untuk pencerdasan buat para anggota-anggota di himpunan aku gitu. Di himpunan Himakom atau Himpunan Mahasiswa Komputer. Nah, di himpunan aku itu SKM-nya dibagi jadi 3 tahap. Ada SKM Vol 1, SKM Vol 2, sama SKM Volume 3. Nah, di video ini aku mau ngeresum nih dari semua SKM tersebut, apa sih materi yang udah disampaikan sama kakak-kakak yang keren gitu ya, sama pemateri yang keren. Nah, di sini aku mau nyeritain tentang materi-materi itu. Nah, untuk materi yang pertama itu ada organisasi. Nah, mungkin teman-teman tahu gitu apa itu organisasi ya. Jadi menurut pemateri gitu ya, organisasi itu ya kita kumpul tapi kita mempunyai tujuan yang sama. Jadi nggak hanya kumpul-kumpul doang kayak kumpul nongkrong gitu, enggak. Kalau di organisasi kita pasti punya tujuan yang sama, kita pasti punya struktur organisasinya dan lain hal. Nah, kalian buat teman-teman yang belum punya organisasi terus kalian mau organisasi, itu jangan asal pilih ya. Kalian itu harus mencari tahu dulu organisasi itu arahnya kemana, plannya gimana, goalsnya mereka gimana. Jadi minimal kalian harus cari tahu dulu, kalian research dulu organisasi itu apakah cocok dengan kalian atau tidak gitu ya. Nah, di organisasi juga ada elemen penting gitu ya. Ada 3 elemen penting dalam organisasi. Yang pertama ada job design. Job design itu kayak setiap anggota organisasi itu pasti punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu job design. Terus yang kedua juga ada plan and goal. Jadi di organisasi itu mereka atau sekelompok orang itu pasti mempunyai rencana dan mempunyai tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Terus yang terakhir ada control dan chain of command. Jadi itu adalah kesesuaian rantai komando gitu ya. Kan yang namanya organisasi pasti ya akan ada struktural dan pasti akan ada juga rantai komando untuk berjalannya suatu organisasi tersebut. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, di organisasi itu ada hal penting. Apa itu? Ya, betul. Hal pentingnya adalah komunikasi. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi, organisasi akan berjalan dengan baik. Buktinya apa? Dengan komunikasi, kita bisa berinteraksi secara 2 arah nih. Dari pengirim informasi dan juga penerima informasi. Lanjut materi nomor 2. Apa itu? Kepemimpinan atau leadership. Ya, jadi untuk materi yang nomor 2 itu ada kepemimpinan. Nah, mungkin teman-teman sering dengar nih, apa sih kepemimpinan? Ya, pemimpin, leader, bos. Nah, mungkin bisa dikatakan benar gitu ya. Cuman kalian juga harus tahu nih, arti kepemimpinan sendiri itu apa. Jadi, arti kepemimpinan itu bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mereka mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Nah, kalian juga harus tahu nih, apa bedanya pemimpin yang mempunyai jiwa leadership dengan bos gitu. Pemimpin itu pasti akan mengikuti kalian, mengapresiasi proses kalian. Nah, sedangkan bos itu pasti mereka menyuruh-nyuruh, kemudian hanya tahu hasil gitu ya. Nah, itu perbedaan bos dan pemimpin gitu ya. Nah, berdasarkan pemateri yang menyampaikan di SKM gitu ya, ada beberapa model kepemimpinan. Akan aku sebutin ya. Nomor 1 itu karismatik. Model kepemimpinan ini itu biasanya auranya itu kan terpancar sendiri dari sang pemimpinnya tersebut atau dari sang leadernya gitu ya. Terus yang nomor 2 ada transaksional. Nah, mungkin teman baru tahu kok ada
model kepemimpinan transaksional? Ya ada. Jadi kepemimpinan dengan metode ini itu biasanya mereka mengendalikan bawahannya dengan menggunakan kekuasaannya. Nah, biasanya mereka akan mengasih reward, mereka akan mengasih juga punishment atau sanksi untuk hasil yang para anggotanya itu hasilkan. Nah, yang terakhir ini yang biasanya dipakai di organisasi itu metode transformasi. Nah, jadi dengan metode ini itu biasanya pemimpin lebih dekat kepada anggotanya karena pemimpinnya itu akan memperhatikan attention atau perhatian, terus mereka akan berkomunikasi secara dengan baik. Nah, pemimpinnya juga akan menaruh kepercayaannya terhadap anggotanya sehingga dengan metode ini itu lebih dekat dengan anggota dibanding metode-metode lainnya gitu ya. Nah, mungkin itu buat materi kepemimpinan. Kita lanjut materi selanjutnya. Apa itu? Tridharma perguruan tinggi. Betul, ada berapa? Ada 3. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Biasanya ya pengabdiannya itu. Nah, untuk pendidikan contohnya itu gimana? Nah, untuk pendidikan ya contohnya kita bisa lulus dari kampus yang sedang kita tempuh untuk belajar gitu ya. Terus untuk penelitian biasanya apa? Biasanya kalau di kampus saya atau di Polban itu penelitiannya berupa tugas akhir gitu ya. Dari tiap jurusan tugas akhirnya pasti beda-beda. Terus yang terakhir ada penelitian. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ada KKN gitu ya. Nah, ada juga implementasi lain dari Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Nah, apa contohnya Kak gitu? Contohnya ya yang pertama KKN, magang, wirausaha, pertukaran pelajar, penelitian atau riset gitu ya, dan yang terakhir adalah proyek independen. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu birokrasi? Nah, mungkin beberapa ada yang masih awam dan beberapa juga ada yang udah tahu nih birokrasi itu ngapain atau birokrasi itu apa gitu. Nah, jadi birokrasi itu bisa diartikan sebagai suatu organisasi yang mempunyai atau memiliki garis komando gitu. Nah, birokrasi ini ketat atau tidaknya berdasarkan apa sih? Biasanya bergantung pada organisasi yang menaunginya. Karena pada intinya, birokrasi itu berkaitan dengan organisasi. Nah, untuk di kampus gitu ya, di kampus aku atau di Polban, itu biasanya yang pertama ada SOP. Nah, SOP-nya ada apa aja? Yang pertama ada proposal. Proposal itu harus sesuai formatnya. Kemudian kepanitiaannya lengkap, kemudian ada RAB-nya, ada kayak pengesahan, analisa resiko, dan kelengkapan lainnya lah yang ada di proposal itu. Terus yang kedua, pelaksanaannya itu harus baik atau harus berjalan dengan benar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pelaporannya harus lengkap. Gak mungkin kan ngelaksain acara tapi gak dilaporin acaranya berjalan bagaimana gitu. Nah, selain ada proposal, ada juga surat nih. Nah, biasanya surat itu buat apa gitu? Nah, surat itu sebenarnya alat komunikasi ya. Bisa digunakan sebagai sarana komunikasi, kemudian bisa digunakan juga buat bukti tertulis, buat pengingat kejadian, buat dokumentasi, atau alat yang mewakili organisasi. Nah, jenis surat itu ada apa aja gitu? Yang pertama ada surat permohonan, surat pernyataan, surat undangan, dan surat keterangan gitu. Nah, itu buat materi birokrasi. Oh ya, lanjut. Sebenarnya di birokrasi di Polban itu gimana gitu? Kalau buat yang belum tahu, jadi birokrasi di Polban itu ada beberapa cara gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang melalui birokrasi gitu. Kayak misalkan yang pertama, kalau kita mau ngadain acara itu kan ada yang namanya revisian proposal terlebih dahulu. Itu birokrasinya gimana sih gitu? Ya, jadi buat revisian proposal nih biasanya yang pertama ada dari sekretaris proker atau program kerja. Nah, habis itu dia kemana? Dia ke ketua biro administrasi dan kesekretariatan atau ketua biro adkes yang ada di himpunan. Nah, habis dari itu dia lanjut ke sekretaris umum di himpunan. Karena himpunan saya Himakom berarti ke Sekum Himakom. Nah, lanjutnya kemana? Lanjutnya ke Kahim. Kahim itu apa? Ketua himpunan. Habis dari Sekum ke Kahim. Lanjut kemana? Lanjut ke sekretaris umum BEM. Nah, habis dari sana, dia langsung ke pembina himpunan untuk proses revisi proposal. Kegiatan yang kedua, yaitu alur pengajuan proposal. Gimana caranya? Yang pertama dari ketuplak. Tahu kan ketuplak itu apa? Ya betul, ketua pelaksana. Baik itu ketua pelaksana proker atau pergerakan.
Nah dari Ketuplak itu kemana? Ke Kahim. Nah dari Kahim lanjut ke pembina himpunan. Nah dari pembina himpunan lanjut ke ketua jurusan, habis ketua jurusan ke ketua BEM, habis ketua BEM ke WD3. Nah mungkin buat yang belum tahu WD3 itu apa, WD3 itu kayak wakil direktur. Nah karena tiga itu apa? Tiga itu bidang kemahasiswaan gitu. Mungkin itu saja yang dapat aku ceritain tentang SKM 1 sampai 3 di Himakom gitu ya, atau di Himpunan Mahasiswa Komputer JTK Polban. Mohon maaf apabila ada salah-salah mengenai penyampaian atau mungkin cerita yang salah gitu ya. Mohon dimaafkan dan mohon dikritik ataupun saran tulis aja di komentar di bawah gitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.